Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danara Deswan. Saya menjawab soal pertama dari komunikasi organisasi, yaitu gaya kepemimpinan Bapak A. Gaya kepemimpinan Bapak A ini adalah gaya kepemimpinan yang otoriter, yaitu memiliki sifat yang tidak tenang dan tidak terkendali, juga sering mengkonfrontasi langsung kepada karyawan, dan juga jarang melakukan komunikasi terhadap rekan kerja, juga meremehkan pendapat atau ide yang telah dilontarkan oleh karyawannya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi beberapa faktor karyawan XYZ menjadi tidak termotivasi. Menjawab soal nomor 2, desain program gaya kepemimpinan Bapak A. Bapak A menjadi pemimpin yang otoriter karena disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pengaruh, wewenang, dan kekuasaan. Ketiga hal tersebut merupakan aspek dalam kepemimpinan yang disebut otoriter. Nah, untuk mendesain program supaya Bapak A tidak menjadi otoriter adalah pertama, Bapak A harus sering menjalankan komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik itu merupakan hal terpenting bagi seorang pemimpin. Dalam hal ini komunikasi secara langsung yang dapat dimengerti oleh bawahan dalam menjalankan instruksi akan menjadi nilai plus. Oleh karena itu, seorang leader atau pemimpin mesti memiliki skill dalam komunikasi agar pesan bisa disampaikan secara efektif dan efisien. Dan cara yang kedua adalah inovasi. Persaingan yang semakin ketat, maka dari itu seorang pemimpin mesti memiliki kemampuan yang inovatif untuk melahirkan ide-ide cemerlang untuk menjaga eksistensi perusahaan. Seorang pemimpin juga mesti membuat yang dipimpinnya itu mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang pula. Dan langkah yang ketiga adalah visioner. Seorang pemimpin diharuskan membaca kemungkinan-kemungkinan ke depan yang baik, bersifat peluang ataupun tantangan. Dan tentunya seorang pemimpin mesti memiliki visi yang kuat agar bisa meyakinkan bawahannya. Konsep awal tentang kepemimpinan modern adalah seni dan ilmu guna mempengaruhi serta menggerakkan orang lain dalam suatu kelompok untuk melaksanakan cita-cita, tugas, dan tujuan dari suatu organisasi. Dalam ilmu manajemen, kepemimpinan di era modern merupakan salah satu fungsi dari manajemen itu dan punya peranan penting dalam tubuh organisasi, sehingga 3 hal tersebut yaitu visioner, inovasi, komunikasi wajib dimiliki oleh Bapak A. Dan langkah lain yang bisa dilakukan oleh Bapak A adalah memiliki kemampuan dalam menetapkan arah dan tujuan. Pemimpin dengan kepemimpinan modern dituntut memahami dan memiliki kemampuan dalam menetapkan tujuan suatu organisasi dengan baik serta cara yang ditempuh guna mewujudkan tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah mempunyai kemampuan mempengaruhi orang dalam kelompok organisasi. Kemampuan mempengaruhi orang lain tidak hanya didasarkan pada instruksi dan wibawa semata, namun juga melibatkan kemampuan dan integritas diri seperti jujur, dipercaya, konsisten, apresiatif terhadap orang lain, komunikasi jelas, dan menggugah. Dan itu adalah sebagian dari wujud kepemimpinan yang modern. Langkah berikutnya adalah memiliki kemampuan menyusun dan membuat strategi. Dalam kepemimpinan modern pula, seorang pemimpin dikenal sebagai ahli dalam membangun dan menyusun sebuah strategi. Kemampuan menyusun strategi pastinya didukung oleh kapasitas dalam menguasai medan, membuat dan menyusun skala prioritas, dan mampu membaca atau memprediksi perkembangan masa depan. Dan langkah yang berikutnya, mempunyai kemampuan menjadi mediator atau motivator. Pemimpin dalam konsep kepemimpinan modern harus berjiwa objektif, jujur, dan adil. Pemimpin juga harus mampu mendorong rekan bawahan dan jaringan kerja samanya guna mencapai tujuan bersama melalui kerja maksimal dalam suatu organisasi. Pemimpin juga diwajibkan mempunyai sikap tegas dan aktif serta memberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kemampuan bawahannya. Dan setiap kesulitan, kebuntuan, serta hambatan diselesaikan bersama melalui diskusi, dialog, dan musyawarah bersama guna mencari solusi dan cara terbaik. Jadi dalam kepemimpinan modern terdapat adanya keterlibatan dan partisipasi bersama, kerjasama, kebebasan, dan tanggung jawab bersama. Pemimpin yang dicita-citakan oleh
semua organisasi adalah pemimpin yang berada di garda terdepan yang mampu membuka jalan menuju perubahan. Dan itu adalah kriteria atau program dari kepemimpinan modern bagi Bapak A atau juga perusahaan XYZ. Menjawab soal nomor 3, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus diperhatikan oleh perusahaan XYZ, terutama bagi karyawan lama atau juga karyawan baru. Nah, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini dalam perusahaan diwujudkan dalam kegiatan training karyawan yang sangat membantu dalam memperluas kapasitas pengetahuan dan keterampilan mereka di dunia kerja. Adapun beberapa pelatihan atau pengembangan SDM yang bisa dilakukan oleh perusahaan XYZ, yakni pelatihan kompetensi atau skill training. Jenis training ini sangat sederhana, sesuai skill atau kompetensi yang dibutuhkan di tempat kerja. Dan juga yang kedua ada pelatihan ulang atau retraining. Retraining ini diberikan kepada karyawan supaya mereka siap menghadapi perubahan di dunia kerja dan mudah beradaptasi di bawah regulasi perusahaan. Dan di langkah ketiga ada pelatihan lintas fungsi atau cross functional training. Bentuk training ini mengharuskan karyawan agar bisa mengerjakan tugas atau aktivitas lain di luar pekerjaan utama mereka. Dan yang keempat ada pelatihan bahasa atau language training. Training ini makin sering dilakukan seiring banyaknya perusahaan yang masuk ke pasar internasional. Maka diperlukan karyawan yang mampu belajar bahasa asing sehingga mereka mampu berkomunikasi secara profesional kepada mitra atau klien lintas negara. Dan berikutnya ada pelatihan kreativitas atau creativity training. Pelatihan kreativitas juga berguna untuk melatih kemampuan karyawan dalam berpikir kreatif. Dan berikutnya ada pelatihan teknologi, juga pelatihan tim, pelatihan kepemimpinan, pelatihan soft skill, dan terakhir ada pelatihan produk. Dan itu adalah beberapa program yang bisa dijalankan oleh perusahaan XYZ. Nah, gitu.